Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Kurnia Putri dengan nomor induk mahasiswa 23021050002 dari semester 6 Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Madiun. Oke, perkenalkan nama saya Panzario Prabowo dengan nomor induk mahasiswa 230210501, mahasiswa program studi pendidikan sejarah semester 6 Universitas PGRI Madiun. Nah, saya di sini mau membawakan tema mengenai pendidikan di masa prasejarah. Baik. Pertanyaan saya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pengertian pendidikan menurut para ahli? Menurut Mas Panja gimana? Oke, akan saya jelaskan ya mengenai pengertian pendidikan menurut para ahli. Sebelum saya menjabarkan dari pendapat para ahli, ini saya juga akan menyampaikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasannya pendidikan di sini merupakan suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Terus kemudian saya ikuti lagi. Di sini ada dua pendapat para ahli yang akan saya sampaikan, yaitu Sasongko tahun 2018 bahwa pendidikan adalah perbuatan yang mengubah dan menentukan hidup manusia baik bagi pendidik maupun peserta didik. Terus kemudian yang terakhir dari Rahmat dan kawan-kawan tahun 2022, pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kepercayaan itu sendiri. Untuk definisinya seperti itu, Mbak Reva. Ya, baik. Terus pertanyaan saya yang kedua yaitu apa yang Mas Panja ketahui tentang zaman prasejarah itu? Oke, saya akan menjawab ya Mbak Reva. Ya, baik, silakan. Pengertian zaman prasejarah itu yang saya ketahui adalah zaman ketika manusia itu belum mengenal tulisan, sehingga segala informasi yang pernah terjadi di masa itu kita hanya bisa melihat melalui peninggalan-peninggalan benda seperti artefak, fosil maupun lukisan di gua. Jadi kita kalau bilang zaman prasejarah memang ketika itu manusia yang hidup di zamannya memang belum mengenal tulisan. Jadi mereka hanya bisa meninggalkan jejak berupa benda ya, seperti yang saya sampaikan itu tadi. Jadi mereka berarti kalau memang peninggalannya benda dan tidak ada tulisannya, itu peninggalan dari masa zaman prasejarah. Terus pertanyaan yang ketiga, apa saja bentuk pendidikan manusia zaman prasejarah itu, Mas Anja? Oke, saya akan menjabarkan atau memberikan gambaran mengenai bentuk pendidikan manusia di zaman prasejarah. Silakan, Mas. Untuk yang pertama, itu kita diajarkan mengenai cara bertahan hidup. Cara bertahan hidup dari ancaman lingkungan yang tidak bersahabat maupun hewan buas. Jadi manusia zaman prasejarah itu mereka juga belajar cara bertahan hidup atau survival dari ancaman lingkungan yang tidak bersahabat, mungkin nanti seperti banjir, gunung meletus, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya. Terus kemudian ancaman hewan buas. Kan kita juga perlu kita ketahui bahwasannya manusia purba atau manusia di zaman prasejarah itu mereka hidupnya di alam terbuka. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka juga sewaktu-waktu bisa dihantui oleh ketakutan terhadap kedatangan hewan buas yang bisa mengganggu keamanan mereka ketika dia sedang beristirahat dengan tenang. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua,
cara memperoleh tempat tinggal. Jadi memang manusia di zaman prasejarah itu memang dia survival, dia selain bertahan hidup juga bagaimana dia mencari tempat tinggal yang dirasa aman untuk kehidupan mereka. Nah, tempat tinggal yang aman ini bagi mereka adalah tempat tinggal yang tidak dihantui oleh lingkungan yang tidak bersahabat itu maupun dari ancaman hewan buas. Jadi kita juga mengetahui terkadang mereka itu bisa saja hidup di dalam gua yang segitu gelapnya untuk melindungi diri dari ancaman lingkungan maupun hewan buas. Dan hidupnya pasti berpindah-pindah. Nomaden gitu ya? Nomaden ya. Terus kemudian yang ketiga adalah cara memperoleh makanan. Nah, selain dari kedua poin tadi yang saya sebutkan, itu cara manusia ini memperoleh makanan dan minuman dan lain-lain. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya manusia purba ini mereka dari bertahan hidup, mencari tempat tinggal hingga mencari makanan, minuman dan lain sebagainya ini juga mereka melakukannya secara berkelompok. Jadi tidak secara individu ya. Jadi mereka berkelompok bersama-sama sehingga dari kebersamaan ini muncullah rasa kekeluargaan di antara mereka. Seperti itu Mbak Reva. Terus selanjutnya, mengapa alam menjadi bagian penting dalam pendidikan manusia prasejarah, Mas Wanjal? Kenapa? Kehidupan manusia di zaman prasejarah ini mereka berorientasi pada alam sebagai subjek utama. Dikarenakan segala bentuk aktivitas mereka selalu berhubungan dengan alam. Dan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, jadi manusia prasejarah di masa itu memang sudah menyatu dengan alam sebagai subjek utamanya. Jadi segala bentuk aktivitas ini manusia purba, manusia prasejarah itu tidak terpisahkan dari alam. Jadi sudah menyatu ya dengan alam. Seperti itu Mbak Reva. Oh, jadi kayak pendidikannya itu menyatu dengan alam itu gimana Mas? Kehidupannya menyatu dengan alam. Kalau pendidikannya, ini kan pendidikannya. Pendidikannya gimana? Kalau pendidikan dari manusia purba itu kita lebih menekankan pada gotong royong dan ini ya kebersamaan di antara mereka. Jadi kayak kelompok itu apa? Iya, mereka ya itu tadi dalam kayak bersama-sama gitu. Bersama-sama. Jadi manusia purba itu juga sudah dilatih untuk bertahan hidup, memperoleh tempat tinggal, memperoleh makanan dan minuman ini dengan cara survival. Mereka kayak sudah ini ya menjelajah dengan alam, mereka belajar dari alam, kemudian apa yang sudah dia lakukan ini adalah sebagai bentuk proses pembelajaran secara nyata di dalam lapangan. Jadi mereka manusia purba itu tidak belajar di kelas seperti yang kita lakukan saat ini, justru mereka belajarnya sistemnya dengan outdoor learning, belajar di luar kelas. Begitu Mbak Reva. Selanjutnya, bagaimana perkembangan kehidupan manusia zaman prasejarah itu, Mas? Oke. Bagaimana? Zaman manusia prasejarah itu mereka memiliki pembagian yang dibagi menjadi 3 fase kehidupan yang menunjukkan perkembangan kehidupan manusia di zaman prasejarah saat itu. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal. Nah, ini ditandai dengan mereka ini hidupnya secara nomaden, berpindah-pindah. Terus kemudian yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, ini mereka sudah mulai semi menetap. Terus kemudian yang terakhir adalah masa bercocok tanam. Jadi ketika masa bercocok tanam ini manusia purba yang hidup di masa prasejarah sudah mulai hidup menetap dalam suatu kelompok
yang hidup secara berkelompok dalam suatu lokasi tertentu. Nah, kenapa kok di sini juga memiliki corak yang berbeda? Jadi kayak manusia di zaman berburu dan mengumpulkan tingkat awal ini memang mereka nomaden. Dia berpindah-pindah gitu. Berpindah-pindah itu karena pertama adalah ketersediaan makanan yang ada di suatu lokasi itu. Jadi kalau di suatu lokasi itu makanannya sudah habis atau sudah tidak ada, berpindah lagi gitu apa? Berpindah lagi. Nah, selain dari kehabisan itu ya, ketersediaan makanan juga faktor alam juga itu menjadi faktor yang diperhitungkan oleh manusia purba saat itu. Berarti makanannya itu kayak tumbuh-tumbuhan kayak gitu Mas apa? Iya, ke tumbuh-tumbuhan. Dan ini ya makanannya dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang sudah tersedia di alam. Jadi nggak diolah dulu langsung dimakan kayak gitu apa? Apa? Nggak diolah dulu langsung dimakan. Kalau itu saya kurang paham ya. Kayaknya kan manusia purba saat itu menurut saya juga belum mengenal ini ya, sistem masak yang mungkin kita kenal saat ini ya. Ya saya belum secara spesifik untuk melihat lebih lanjut. Itu tadi berpindah-pindah karena faktor alam dan faktor ketersediaan makanan, sama dari masa berburu mengumpulkan makanan tingkat awal dan tingkat lanjut. Nah, kemudian manusia purba di zaman bercocok tanam ini mereka sudah menetap. Kenapa? Karena mereka itu sudah mulai belajar cara menanam tumbuhan, sehingga kalau dari mereka sudah memiliki ilmunya, jadi mereka sudah tidak perlu berpindah lagi ke tempat lainnya. Jadi ketika makanan habis atau mungkin karena persediaan menipis, jadi mereka sudah bisa menanam. Nah, kalau di zaman sekarang itu istilahnya ketemunya adalah ketahanan pangan. Jadi kita sebagai manusia ya mungkin di masa-masa sulit seperti ini kita juga mulai harus menanamkan semangat ketahanan pangan. Jadi kalau di dalam keluarga, terutama di pedesaan, kan biasanya kan orang-orang di pedesaan kan itu kan menanam sayur-sayuran, umbi-umbian dan lain-lain. Nah, berarti kak itu Mas? Ya. Jadi mereka itu juga selain untuk dijual juga sebagai untuk konsumsi pribadi. Karena kan kalau kita melihat kehidupan di kota kan kayak sayuran itu harus beli di pasar. Kalau di desa kan bisa ngambil dari miliknya sendiri kalau mereka nandur atau menanam sendiri. Dan jadi kan mereka juga selain menanam untuk dirinya sendiri juga untuk dijual lagi. Nah itu makanya kalau di zaman sekarang itu kita juga perlu memiliki semangat untuk ketahanan pangan khususnya dalam keluarga kita. Seperti itu gambarannya Mbak. Jadi dari kehidupan masa purba ini, masa prasejarah, itu juga kita dilatih untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam arti untuk memenuhi kebutuhan dasar kita yaitu makan dan minum. Lanjut. Selanjutnya, menurut Mas Panja, apakah pendidikan manusia zaman prasejarah masih relevan dengan kehidupan saat ini, Mas? Gimana? Kalau saya memandang kehidupan yang terjadi pada manusia di zaman prasejarah itu masih ada relevansinya dengan kehidupan masa kini. Nah, relevansinya yaitu dari kehidupan masa purba yang ada, yang telah terjadi di masa lalu itu akhirnya melahirkan interaksi sosial sehingga terjadi gotong royong dalam suatu masyarakat. Nah, jadi kan kita kan tadi sudah menjelaskan ya Mbak, pada masa manusia prasejarah itu kan mereka dalam mencari makanan, bertahan itu mereka itu bersama-sama dalam suatu kelompok. Mereka juga hidup bersama, berjuang bersama, bertahan atau survival bersama. Jadinya dari kebersamaan ini ya akhirnya melahirkan suatu interaksi sosial.
Dan dari interaksi sosial ini makanya mereka dalam cara bertahan maupun mencari makanan maupun tempat tinggal, mereka juga akhirnya gotong royong bersama-sama. Jadi nilai gotong royong ini bukan suatu hal yang baru bagi saya, Mbak Reva. Jadi ini sudah merupakan nilai-nilai yang sudah ditanamkan kuat dari nenek moyang kita sehingga kita masih bisa merasakan nilai gotong royong di masa kini. Dari Mbak Reva mungkin ada yang mau ditanggapi dari penjelasan saya mengenai relevansi ini. Berarti kayak sampai sekarang itu masih sama dengan dulu gitu Mas, apa sama dengan masa prasejarah? Ya mungkin kalau walaupun ini kehidupannya, kehidupan pendidikan manusianya. Pendidikan. Ya. Kalau kita Dengan berbicara gotong royong, terus interaksi sosial itu masuknya dalam pendidikan karakter. Walaupun tidak diajarkan dalam materi, tapi itu merupakan salah satu penguatan pendidikan karakter bagi masyarakat. Dulu juga ada pendidikan karakter itu apa? Gimana Mas? Kayak karakternya itu gimana? Pendidikan karakter di manusia prasejarah itu tidak diajarkan bersistem seperti yang kita rasakan saat ini. Tadi kan saya juga sudah menyampaikan kan, mereka itu belajar langsung dari alam. Jadi secara empiris nyata langsung di lapangan. Jadi mereka bukan belajar di dalam kelas bergelut dengan teori, mereka langsung ketika itu, Mbak. Nah, jadi kalau kita mempertahankan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa, kita dalam kehidupan bermasyarakat dengan masyarakat tempat kita berada, nah itu harus dilakukan ya. Untuk gotong royong kita itu tetap kita pertahankan karena ini merupakan salah satu pendidikan, nilai-nilai dari pendidikan karakter yang harus terus dilestarikan, dan ini sudah terbukti dari berbagai zaman, dari zaman prasejarah hingga di era reformasi. Selanjutnya yang terakhir nih Mas, mengapa generasi saat ini penting untuk mempelajari sejarah pendidikan? Oke, nah kalau saya boleh mengatakan kan di benak masyarakat, di benak teman-teman siswa, teman-teman mahasiswa, kita kan pasti juga mengetahui ya fenomena bahwasannya kalau mereka dengar kata sejarah kan pasti membosankan. Bosan hanya bergelut dengan apa tahun dan nama. Nah, sebenarnya ya kalau kita mau belajar sejarah itu kita akan tahu menahu tentang kehidupan di masa lalu. Nah, dari kehidupan masa lalu ini kemudian kita ambil hikmah ataupun nilai positifnya untuk kita adopsi di kehidupan masa kini maupun masa depan. Nah, jadi kalau masyarakat itu mengatakan bahwasannya sejarah itu hanya belajar masa lalu kok. Padahal enggak. Padahal kita belajar dari masa lalu itu untuk masa kini dan masa depan. Nah, terkadang kan yang masih diingat-ingat oleh masyarakat kan hanya kok belajar masa lalu kok, nggak ada apa-apanya, terus gak move on atau bagaimana, seperti itu Mbak. Kalau saya pernah melihat sendiri di fenomena kehidupan masyarakat, mungkin Mbak Reva juga kurang demikian seperti itu. Iya, di masyarakat juga seperti itu Mas, di masyarakat saya. Oke, ya itu tadi Mbak, untuk tantangan bagi masyarakat saat ini mempelajari sejarah, mengetahui sejarahnya sendiri. Nah, sejarah pendidikan bagi saya ini sangat penting sekali untuk dipelajari. Karena dengan kita mempelajarinya, kita akan mengetahui perjalanan pendidikan yang ada di dunia secara umum maupun di Indonesia secara khusus. Perjalanan pendidikan di Indonesia ini beragam, mulai dari zaman prasejarah, Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman kolonial, pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi yang kita rasakan pada hari ini. Jadi memang pendidikan di Indonesia ini sudah mengalami suatu transformasi dari berbagai zaman, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya harus mengetahui sejarah pendidikan yang pernah terjadi di negara kita sendiri maupun di lingkup dunia.
Jadi kalau kita berbicara pendidikan itu kita juga tidak lepas dari masa lalu juga. Iya. Jadi nah di sini kehidupan yang kita rasakan saat ini ya Mbak, Ya. itu kita juga secara tidak langsung juga tidak lepas dari masa lalu, dari Ya. kejadian yang pernah terjadi di masa Masa itu. lalu. Nah, saya di sini ingin mengutip suatu statement dari sejarawan Indonesia terkemuka, yaitu Bapak almarhum Sartono Kartodirjo. Ya. Ya, ini mohon maaf kalau semisal nanti dalam kutipannya ada kata-kata yang kurang berkenan, ya saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini juga dalam pernyataannya juga sangat keras. Saya sampaikan ya. Ya, silakan Mas. Barang siapa yang lupa dengan masa lalunya, diibaratkan sebagai orang yang sakit jiwa. Dari statement ini mengingatkan kepada kita bahwa perkembangan sejarah khususnya di bidang pendidikan hari ini tidak lepas dari akar sejarah di masa lalu. Seperti itu Mbak Reva. Ya, baik. Dari Mbak Reva sendiri ada yang ingin ditanyakan? Jika dari penjelasan saya ada yang kurang? Mungkin sudah cukup Mas, sudah jelas. Sudah sangat jelas ya? Iya, sudah sangat jelas. Oke, mungkin ini closing statement dari saya. Ya, silakan. Kita belajar sejarah itu bukan untuk mengenang masa lalu saja, kita juga belajar dari masa lalu untuk kita adopsi di kehidupan masa kini dan masa depan. Ya. Jadi kita belajar sejarah itu kita juga belajar di 3 dimensi, dan kita perlu mengetahui apa yang terjadi di hari ini juga tidak jauh dari akar sejarah yang terjadi di masa lalu. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa pendidikan sejarah jangan melupakan sejarah kita sendiri maupun sejarah dari bangsa kita sendiri. Karena dari Presiden pertama Indonesia kita, Bapak Insinyur Soekarno juga sudah menegaskan dalam pernyataannya bahwa kita itu jangan meninggalkan sejarah, dengan statementnya yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Begitu Mbak Reva. Ya. Ya, ini untuk permisah semuanya. Ya. Sudah Mas. Ya. Ya, sudah, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia.